bolehkah kita dehem-dehem dalam sholat? Ini juga banyak terjadi. Ini hukum, masalahnya sepele, tapi kalau enggak diilmoni, enggak ngaji, kita enggak tahu nih. Ya, ini kitab Fathul Mu'in, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Watabtulu dan batal apa sholat? Sholat akan menjadi batal. Biharfaini, sebab mengeluarkan dua huruf dari mulut kita, ya. Walau doharo fi tanah nuhin, walaupun huruf tersebut seakan-akan enggak jelas dalam berdehem-dehem. Ligori ta'adurin qiraatin wajibatin, di selain bacaan yang wajib. Kal fatihati, seperti bacaan fatihah, wa misliha, dan seumpama fatihah. Kullu wajibin, adapun sesuatu yang wajib, itu kauliun, yaitu rukun yang kauli. Para bapak masih ingat apa saja rukun kauli dalam sholat? Masih ingat? Di dalam sholat itu rukun terbagi menjadi tiga. Satu rukun kauli, kedua rukun fi'li perbuatan, ketiga rukun kolbi. Rukun kolbi adalah niat. Rukun kauli ada 5 di dalam sholat. Pertama adalah pembacaan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Itu rukun kauli. Yang kedua rukun kauli dalam sholat yang wajib dibaca surah Al-Fatihah. Yang ketiga rukun kauli yaitu tasyahud akhir, at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Yang keempat rukun kauli adalah sholawat Nabi di dalam tasyahud akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu rukun qauli. Yang terakhir adalah rukun qauli, salam yang pertama dalam sholat, itu rukun. Dan rukun ini di dalam sholat tidak boleh salah dalam mengucapkannya. Ya, kalau salah mengucapkan rukun qauli dalam sholat, batal sholatnya, kecuali dia berjamaah. Terus, kapankah kita boleh dehem-dehem dalam sholat? Ya, Imam Syafi'i menerangkan di dalam kitab ini, kita boleh dehem dalam sholat yang dehemnya dengan membuka mulut, dengan syarat kita tidak bisa sempurna mengucapkan rukun qauli dalam sholat. Contoh, kita mau mengatakan Allahu Akbar, kita nggak bisa. Karena apa? Ada dak yang nyangkut. Baru di situ boleh dehem untuk mengeluarkan dahak. Kita membaca Fatihah rukun dalam sholat. Kita nggak bisa mengucapkan Fatihah dengan sempurna karena ada dahak yang nyangkut. Boleh dehem. Dalam tasyahud akhir kita mengucapkan kalimat tasyahud nggak bisa sempurna karena ada dahak, boleh dehem. Kita mau sholawat Nabi di tasyahud akhir nggak bisa mengucapkan karena ada dahak, boleh dehem. Kita mau salam yang pertama nggak bisa mengucapkan karena ada dahak, boleh dehem. Dehem selain di tempat 5 tersebut bisa membatalkan sholat apabila dehemnya sampai membuka mulut. Makanya dehem di selain rukun qauli yang 5 tersebut boleh dehem, tapi jangan sampai terbuka mulut. Itu boleh, karena kita dehem sambil membuka mulut itu sama dengan kita mengeluarkan huruf di dalam sholat.
Di dalam sholat kita tidak boleh mengucapkan huruf apapun kecuali bacaan yang ada dalam sholat. Paham ya? Ini penting Bapak Ibu. Harus kita ketahui. Sampai dehem pun diatur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimana caranya kalau kita pengen dehem karena ada yang nyangkut? Di dalam bacaan sunnah yang bukan rukun, tidak apa-apa bacaannya tidak sempurna secara lafdiyah, secara harfiah nggak sempurna nggak apa-apa. Ini makanya kalau orang nggak ngaji, kadang-kadang sudah menjadi imam pun, ya dia di bacaan surat dia sampai batal sholatnya. Dan ketika jamaah menemui batalnya imam, dia harus mufarokoh, memisahkan diri dari imam karena imam sudah batal sholatnya. Ya, gerakannya tetap mengikuti imam, tapi hati kita izin kepada Allah, ya Allah maafkan hamba mesti memisahkan imam. Dalam hati saja, jangan diucapkan, batal sholat kita juga. Ya, itu makanya karena saking pentingnya sholat, kita harus berkonsentrasi dalam sholat. Sampai dehem saja diatur di dalam sholat. Jadi kita boleh dehem dengan membuka mulut hanya di 4 rukun qauli tersebut. Apabila kita tidak sempurna dalam mengucapkan rukun qauli, maka boleh kita dehem dengan membuka kita sentakkan biar keluar tidak, biar kita bisa mengucapkan lagi. Kalau di luar 5 tersebut, rukun qauli tersebut di luar yang 5, maka kalau kita harus dehem jangan sampai membuka mulut. Gitu aja. Itu pun kalau harus terpaksa harus dikeluarkan. Ya, sudah masuk isyraq,